Ke arah breast, kita kupas untuk breast. Ini adalah kasus yang paling sering ditemui saat nanti kalian ada di vaskes, entah itu vaskes 1, vaskes 2, ini sering ditemui ya. Tapi biasanya di vaskes pertama itu kompetensinya hanya sampai mendiagnosis saja. Selebihnya dirujuk ke vaskes kedua atau ke rumah sakit ya. Nanti kalian kan di puskesmas juga kan? Oke. Untuk yang pertama kita payudara, yaitu ada kita ke arah tumor ya. Bicara tentang PA, patologi anatomi pasti ke arah patologi, bukan yang normal ya. Ke arah patologi. Patologi pertama kita bahas yang jinak dulu. Jinak paling sering adalah ini ya, diagnosis kita, diagnosis klinis diagnosis PA itu fibroadenoma mami. Ya. Ya. Fibroadenoma mami ini adalah tumor jinak. Ingat tumor jinak. Biasanya pada usia muda sampai usia 20-an biasanya. Oke. Semoga bisa, soalnya di grupnya full. Dan semoga bisa upload, soalnya gede. Terus lokasinya itu bisa di mana-mana. Jadi gini, manusia itu untuk jaringan breast sebenarnya ada namanya mammary line. Ya, mammary line itu artinya jaringan breast itu bisa tumbuh sepanjang mammary line. Mammary line itu didapat dari mana? Dari aksis tubuh aksila sampai ke bagian breast, gitu ya, dari dua gini. Jadi kalau misalnya jaringan breast itu bisa timbul di aksila, itu bisa banget. Dan itu termasuk tumor jinak. Bukan normal tapi termasuk tumor jinak. Itu karena pada saat perkembangannya dia nggak menghilang, harusnya dia menghilang. Dan untuk aksila mammary breast yang tumbuh di aksila itu sering juga ditemui, gitu ya. Jadi bukan KGB. Biasanya kan kalau aksila ini kan kelenjar getah bening ya, tapi ternyata ada jaringan mami di situ, gitu ya. Nah ini untuk fibroadenoma mami biasanya jarang di daerah aksila, biasanya langsung di daerah mami. Okay. Dia bisa multiple. Tumor kalau dia multiple itu cenderung jinak. Daripada dia solid satu, itu cenderung ganas. Kalau kita lihat sebagai klinisnya pada pasien ya. Oke ya. Nah ini tadi yang pada aksila itu biasanya adalah aksesoris breast tissue. Nah ini kalau kalian lihat makrosnya, ini gambar dulu ya, untuk grossnya nanti. Kalau kalian kalau pasien itu dioperasi, kalian akan melihat seperti ini. Jadi dia jaringannya tuh bagus, pinggirnya ini dia tegas ya, jelas batasnya. Ini jaringan lemak. Jaringan payudara normal itu adalah jaringan lemak dan jaringan kelenjarnya. Kalau dia membentuk seperti ini yang tidak normal. Kalau yang ini masih normal seperti ini ya. Makin nanti berusia, makin dewasa, makin tua, itu nanti jaringan lemak ini akan tergantikan dengan jaringan fibrus. Berubahnya di situ, bedanya di situ ya. Jadi kalau untuk FAM ini dia tegas sekali, atau seperti ini. Jadi dia tegas, ada batasnya. Ini untuk makrosnya. Untuk mikrosnya, kita lihat ada dua komponen, ada komponen kelenjar dan komponen stromanya. Kalau jaringan mami kan pasti ya harus banyak kelenjar ya. Nah kalau di sini dia pada usia muda bisa sudah menikah atau sebelum menikah, itu dia punya ada benjolan di mami, di payudara. Terus kita lihat di mikroskopiknya dia proliferasi dua elemen yaitu kelenjar dan stroma, itu kebanyakan dalam FAM ini. Kalau dilihat gambarnya seperti ini, ya, ini ya. Nah, jadi kalau dipotong terus kita buat sediaan slide, jadi dari ini ada bentukan ini. Ini adalah kelenjar, ini kelenjar. Tapi karena stroma itu yang ini ya, yang pink ini stroma jaringan fibrus. Kalau di mami itu fibrokolagen, jadi ada jaringan fibrus, ada jaringan kolagen. Kalau dia berproliferasi, sel fibrusnya dia akan memadat. Kalau memadat dia akan menjepit kelenjar-kelenjar yang ada di mami. Jadi bisa bentukannya seperti ini. Jadi dia kejepit atau juga tidak kejepit juga bisa. Masih ada lumennya. Jadi ada dua tipe. Bisa yang kejepit, bisa yang tidak kejepit. Kalau stromanya ini dibesarkan
seperti ini. Jadi di jaringan fibrosnya dia ada sel-sel spindle. Ini proliferasi dari sel fibroblast, gitu ya. Oke, itu paham ya. Extension ini yang membedakan dengan form adalah dia tidak berbatas jelas. Jadi kayak apa, jaringan putih, warna putih tapi nggak berbatas jelas. Ya jadinya non spesifik, gitu ya. Dan usianya biasanya lebih didapatkan pada usia lebih tua. Ini jaringan farm. Jadi dia ini hiperplasia kelenjar ya. Ini masih normal, bukan farm ya ini. Ini masih normal. Jadi kalau misalnya apa namanya pada anak-anak karena apa triggernya adalah hormonal estrogen biasanya ya, akan ada penampakan seperti ini pada maminya, yaitu hiperplasia kelenjar yang harusnya nggak terlalu banyak kalau pada anak-anak ya, kan belum memasuki fase melahirkan atau menyusui biasanya nggak terlalu banyak ya. Ini kelenjarnya banyak kan ya. Nah ini dia mulai rapat banyak, harusnya nggak terlalu banyak ya. Terus diantaranya ini fibros, harusnya apa kalau mami? Lemak ya. Nah ini jaringan fibrosnya ini dominan. Ini sel fibrosnya itu yang pink itu jaringan fibros. Ini ya, tak jalan dulu yang kecil. Oke. Nah, kalau kita besarkan di antaranya, ini ada jaringan yang rame, yang spindle itu kayak ini ya. Apa ya spindle itu? Lonjong-lonjong. Nah ini jaringan fibros. Ini kelenjarnya. Jadi form itu nggak harus yang kecepit, dia bisa juga lebar-lebar kayak gini. Artinya apa? Artinya ada dua proliferasi, yaitu proliferasi dari kelenjar, juga proliferasi dari stromanya ini. Gitu ya, itu artinya form. Fibro ada nama mami ya. Ini paling sering pada anak-anak kurang dari 20 tahun biasanya. Oke? Ada pertanyaan tuh Pak? Belum ya? Lanjut ya, yang kedua yaitu FCC. Kalau kita sebutnya di dunia medisnya itu FCC, yaitu fibro-cystic change. Artinya apa? Ada perubahan fibros, ada perubahan kistik. Itu ya. Jadi fibrosnya dia juga banyak. Kistik itu artinya apa? Kistik itu kelenjarnya melebar-lebar. Harusnya kan kayak tadi itu nggak terlalu lebar kan ya. Kalau fibrokistik dia lebih lebar lagi. Nggak terkalikan. Nah ini seperti ini. Ukuran kelenjar ini terlalu lebar ya. Biasanya dia lebih kecil. Ini ada perubahan kistik, artinya apa? Ada kelenjar yang melebar. Gitu ya. Itu kelenjar. Kalau kita lihat kelenjarnya ini normalnya dari mana kok bisa normal? Kita lihat dari ini apa pelapisnya. Pelapisnya 2 lapis harus ya. Jadi pelapisnya ini 2 lapis nih. Kalau 1 lapis itu hati-hati. Karena normalnya mami itu 2 lapis. Kelenjar 2 lapis. 2 lapis mana? Yang ungu. Yang apa ya? Gelap. Yang hitam. Semua ungu ya. Ini lalu dokter.
Ya yang ungu tapi ini nggak. Ungu. Ini nggak nyala. Tidak. Kayak kita coba sih. Oh, oke. Bisa nggak? Lampunya dimatiin. Lampu warna. Lampu kita. Nanti ngantuk. Kalau yang di situ dekat lampu diceklek saklarnya. Majukan yang depan. Tumben banget. Nah, sama ya. Ini 2 lapis ya. Ini satu, harusnya 2 ini satu yang di dalam, satu lagi di luar. Jadi dia tumpuk. Gitu ya. Gelap-gelap itu aja kan buat lapis. Nah, terusnya itu selnya, kalau jadi harusnya seperti ini, kecil. Nah, itu kan besar sekali ya. Itu biasanya kita sebut lebih karena fibroistic change atau FCC. FCC ya. Nah, F-nya apa? Fibros ini kita lihat. Di antara lemak itu ada kelenjar fibros. Harusnya kan cuma lemak aja ya. Kalau lemak itu apa namanya? Lemak itu lemak. Jadi ada fibros, ada kelenjar itu yang kistik ya, yang melebar. Itu fibrokistic change. FCC ya. Jadi penampakannya seperti ini normal tapi apa namanya? Terkadang gini, kalau misalnya ada pasien datang, itu kita nggak bisa lihat dia jinak apa enggak sebelum dioperasi. Jadi memang beberapa pasien, misalnya utamanya adalah pasien yang sudah usia 40, 30 ke atas, itu misalnya ada benjolan yang tidak jelas, itu kan harus didiagnosis tegaknya dengan HPA yaitu operasi ya. Tapi biasanya keluarnya seperti ini, FCC yang kebanyakan. Gitu. Kamu sudah pernah fisik pasien di puskesmas? Belum ya. Jadi gini ya, jadi penampakannya untuk yang mami. Oke, ini yang kedua, yang jinak kedua. Kemudian ingat ini semua karena hormonal ya. Lihat di modul kalian ya, aku nggak tampilkan ke sini. Jadi ya. Bisa bertanya untuk yang tadi itu yang fibrokistic change ya. Kalau fibrokistic itu saya tahu kalau kista itu punya dia ada cairannya. Iya, itu kelenjarnya isinya cairan. Oh, berarti yang tadi kita lihat itu seperti yang normal, tapi sebenarnya di dalamnya ada cairannya. Iya, tapi terutama yang lebar. Yang kecil itu masih nggak terlalu dia overproduksi. Kalau dia melebar itu justru yang overproduksi. Tapi kan karena kita proses di sini, proses di apa alat itu cairannya nggak kelihatan. Kalau tadi bukan yang tadi dokter bilang ada 2 lapisan itu. Ini apa dindingnya pelapisnya kelenjarnya itu? Kelenjarnya itu ya. Lapis kelenjarnya itu. Lapis itu di dalamnya ada cairannya. Oh, baik. Iya, jadi normalnya kelenjar epitelnya itu adalah 2 lapis. Ini contohnya yang kecil, ini kalau kalian lihat itu yang jernih-jernih di pinggir itu adalah epitel yang kedua. Biasanya dia lebih jernih. Yang lebih hitam ini kelihatan hitam ya, kalau di sini biru. Nah ini tuh lapis yang dalam, lapis dalam epitelnya yang dalam, yang luar ini yang lebih jernih ini. Kelihatan kalau jernih ini itu myoepitel namanya. Jadi yang di dalam itu epitel, di luarnya myoepitel. 2 pelapisnya itu apa? Hah? Myoepitel apa jaringan ototnya ya? Bukan. Myoepitel itu peralihan antara epitel mau ke apa namanya? Bukan otot ya. Epitel pelapis itu. Kalau otot itu kan bisa saraf atau sel yang lain. Bukan. Myoepitel bukan otot. Itu ya. Ini normalnya. Kemudian makroskopiknya kalau kalian dilihat di modul ya, dilihat di modul ya, sambil buka modul. Nah seperti ini bentuknya, kalian lihat modul. Jadi dia kistik-kistiknya melebar-lebar. Ini kalau kelihatan full-blown-nya seperti ini. Kadang ada yang jaringan kecil banget, nggak gede banget, apa kistanya nggak terlalu besar. Ini yang kelihatan kalau kistanya besar. Jadi ada kista banyak. Jadi kalau ada pasien dengan seperti kista, apa namanya? Dia banyak multiple dan isinya cairan, biasanya nanti kalau dioperasi keluarnya FCC ini, gitu ya. Jadi ada kistanya itu. Kalau mikroskopiknya nanti ya sudah ya. Jadi ada fibros di antara lemak,
ada kista, jadi kelenjar yang melebar-lebar itu. Terus ada adenosis. Adenosis itu artinya apa? Penambahan kelenjar. Iya memang nggak Lihat di modul masing-masing. Lihat di modul masing-masing. di modulmu. Soalnya nanti ganti-ganti terlalu lama. Kamu lihat di modulmu langsung. Jadi itu mikroskopiknya ya. Jadi adenosis, fibrosis, dan kista. Jadi kalau adenosis itu apa artinya? Adeno itu kelenjar, sis itu pembentukan, jadi kelenjarnya lebih banyak. Jadi kan sudah lihat kan kelenjarnya banyak ya. Harusnya nggak terlalu banyak kalau normal, gitu ya. Nah itu ada metaplasia apokrin. Apokrin itu seperti apa? Apokrin itu kalau di gambarmu itu yang bawah, yang nomor yang bawah kanan, yang pink itu apokrin. Ini enggak ya? Jadi dia lebih pink. Iya, karena Oh iya, katanya. kaki kok kayak lupus. Aduh, terus aku tuh kadang Jadi metaplasia apokrin itu salah satu ciri khasnya FCC ya. Oke, ada di sini. Itu gambarnya lihat di modul. Itu dua Cina yang paling banyak ditemui waktu pada pasien itu yaitu FCC sama PAM. Tinggal lihat aja usianya pengaruh ya. Kalau muda mikirlah PAM, kalau sudah berusia biasanya FCC. Kemudian yang tumor ganasnya. Yang pertama kita bahas karsinoma payudara. Ini yang paling banyak ya. Jadi karsinoma payudara itu tipe yang paling banyak untuk keganasannya. Karsinoma payudara itu adalah yang membedakan sama Cina itu apa? Ganas Cina yang membedakan apa? Ukuran peraturan tidak. Ya kalau ini kalian lihat itu dia multiple sama tidak multiple biasanya ya single atau multiple. Kemudian apa berpindah atau enggak? kalau apa namanya? Pertama pasien usia Tua. lebih tua, usia tua. Kemudian dia gejalanya biasanya satu gitu ya. Terus kalau kalian lihat kayak kalian apa namanya pemeriksaan fisik seperti ini ya biasanya. Lihat di modulnya ya. Dia lebih benjolannya ada kayak luka, terus besarnya besar banget, nggak jelas benjolannya. Itu biasanya lebih ke arah ganas. Dan sebelahnya itu adalah gambaran mamunya ya. Jadi dia ada kayak apa namanya putihnya itu putih di tengah itu adalah gambar nodul yang ganas itu. Jadi kalau ada pasien itu harus diagnosisnya dengan radiologi juga. Jangan lupa supaya tahu ini lebih ke arah mana. Nodul. Bukan modul. Kemudian jaringannya yang gambar yang bawahnya lagi. Kalau kalian lihat kan dia tidak beraturan ya. Jadi dia ada yang maju, ada yang ke atas. Nggak jelas itu batasnya. Tadi kan kalau yang form kan utuh satu nodul gitu ya. Kalau ini kan tidak jelas putih tapi putih ke arah kanan, ke arah kiri. Ya. Nggak jelas itu adalah ciri khas dari ganas. Jadi browsnya aja kalian nggak tahu ini apa namanya batasnya sampai mana. Oke, kalau mikroskopiknya kalau itu dipotong kemudian dibuat slide itu penampakannya seperti ini. Ya, nah seperti ini. Jadi dia padat. Ini sel tumornya ya. Ini sel tumornya berkelompok. Ini pembahasan itu kayak tak betul ya. Nodul ya. Nah ini juga nomor sel bentar ya. Itu ya, itu banget sih. Nah ini yang sebenarnya biru ya, birunya tidak jelas. Sebenarnya Dia masuk sini. Ini sudah masuk ke fibrus dari ke sana. Dia tidak berupa kelenjar lagi, jadi dia kayak solid, tidak beraturan. Ada yang seperti ini, ada yang bolong-bolong juga.
Jadi dia kayak kelenjar nyatu. Bayangkan kayak kelenjar nyatu. Ini apalagi kelenjar kecil-kecil, kalau dibesarin kelihatan. Nah, kalau dibesarin ini kelenjarnya cuma satu pelapis. Satu pelapis. Ini, ya kan kelihatan satu pelapis. Ini nggak kayak tadi yang dua lapis sel. Ini satu pelapis. Ya. Jadi di antara ini udah tumor gatasnya. Terus itu yang berjajaran yang warna ungu atau hitam itu apa dokter? Mana? Di kiri. Yang Di ini. iya kan keseluruhan Iya. kan banyak. Ini juga tumor. Itu Minggu cantik. Enggak. Ini tumor juga. Nah, ini kan. Ini tumor yang melompok. Ini yang apa? Sudah menyebar. Sudah masuk. Harusnya kan kalau Cina kan dia satu lingkup. Ini sudah masuk. Itu ciri khasnya kalau ganas. Kita tidak bisa melihat normalnya. Itu intinya. Dan kamu tidak bisa melihat kelenjar normal atau apa namanya? Kadang itu jaringan lemaknya juga tidak terlalu ada. Diganti sama jaringan fibrosis. Dia menyebar. Ini salah satu tipe yang paling banyak. Nanti kalau ini nggak tahu, kalian tidak terlalu dalam, tapi biasanya ada tipe-tipenya. Tipe untuk karsinoma itu untuk menentukan prognosis. Misalnya dia untuk stadium berapa, itu perlu untuk tipenya. Dan juga untuk terapi. Karena terapi juga harus tahu ini termasuk tipe apa. Oke ya. Ini mame, ini juga sama. Nah ini juga bentukannya. Nah, ini kelompok-kelompok ini sudah ganas ini. Nah kelompok-kelompok ini sudah ganas. Ini masih normal ya ini ya. Ini masih ada sisa jaringan mame yang normal. Ini yang kelompok yang kamu tidak bisa melihat kelenjar lagi di dalamnya ini sudah ganas. Yang normal sama dokter. Ini yang di luar ini. Nah, ini. Yang pas itu. Ini masih normal karena dia di luar tumornya. Nih, yang tumornya di atas itu. Ini bentuknya kayak mirip yang FCC. Iya, FCC itu normal, cuman dia membentuk suatu massa. Kalau apa namanya, jadinya Cina, tumor Cina. Kalau kelenjar normal itu biasanya tidak ada benjolan. Ini kan. Kecuali kalau dia ada benjolan itu berarti sudah masuk tumor. Bingung nggak? Tapi kelenjarnya normal, cuma ada benjolan, namanya FCC. Iya, ini apa namanya? Tipe yang lain. Ini kalian apa? Banyak tipe untuk CA-MAME. Nah, biasanya kalau misalnya dia ganas, itu salah satu tipenya adalah banyak area nekrosis, area perdarahan itu banyak sekali. Seperti di gambar modul kalian itu kan sudah bentuk makrosnya atau gosnya kan sudah ada luka-luka, ya kan? Itu sudah menandakan ganas. Ini juga sama ya. Ini nggak jelas tadi ya. Mikrosnya seperti ini, mikrosnya kalau ganas. Beda sama tadi. Kalau yang komik yang ini tadi kan masih tenang. Ini kan kalian melihat, ini dia masih tenang bagus, kelompoknya dia bagus, kayak ada pola. Memang dia lebih banyak kelenjarnya, tapi kan dia masih bagus. Kelenjarnya masih apa kelihatan kelenjar kan? Kalau tadi kan tidak. Ini kan lebih ke arah solid, banyak solidnya. Dia gabung-gabung. Nah, kayak gini kan gabung-gabungnya. Jadi kalian bedakan. Itu untuk CA-MAME. Jadi mikroskopiknya dia bervariasi. Mulai dari yang sangat infiltratif sampai menembus jaringan sekitarnya. Dalam hal ini adalah jaringan fibros ya. Menembus maksudnya dia masuk ke jaringan fibros ya, seperti ini. Dia masuk ke jaringan fibros.
menyebar. Arahnya kan nggak jelas. Ini masuk ke sana, ini sudah ada ke sana. Arahnya nggak jelas. Ini namanya infiltratif itu namanya. Pasif atau infiltratif. Dia masuk maksudnya infiltratif ya. Jadi menembus jaringan sekitarnya hingga batas yang terus mendorong. Jadi dia makin masuk. Kemudian arsitekturnya bervariasi, ya tadi bisa lembaran, bisa sarang, bisa kelompok, bisa tali, bisa individu sel, bisa tubular, bisa tubular menonjol pada tumor. Untuk psikologinya, psikologi itu selnya ya. Kalau kita lihat selnya, ya. Kalau kita lihat selnya, dia sel bulatnya dia pleomorfik. Ini selnya. Iya, dia kan ada besar segini, ada yang segini, ada yang kecil ini sel, cuma nggak kelihatan di sini. Ini, kalau kalian lihat sekilas dia pleomorfik, jadi bentuknya tidak sama dan dia lebih cenderung lebih besar. Itu masuknya dari fitur sitologi ya. Jadi sitoplasmanya bisa melimpah, bisa eosinofilik, tapi juga ada yang bening, berpusat atau granular. Ada yang bisa sangat pleomorfik dan mitosis. Mitosis itu apa mitosis? Pembelahan. Ya, jadi kadang-kadang kita bisa lihat mitosis di selnya. Mitosis itu kita lihat kayak mitosis fase-fasenya itu dalam ras dan lain-lain. Ada yang kayak dia rambut-rambut itu kan ya? Oh iya. Yang berambut terus dia lebar. Kalau fase atau apa itu? Anak fase ya? Oke. Nah kalau kalian lihat di modul ada 4 gambar kan ya itu ya lanjutannya kan ada yang masuk sampai ke jaringan lemak ya kan yang atas kanan tuh lemak, terus yang bawah itu dia bentuk solid yang bawah kanan itu juga sama kan ya. Jadi bentuknya seperti itu, tidak teratur. Itu beda sama yang kalian lihat tadi yang form dia teratur banget. Beda di situ. Oke, selanjutnya tumor pilot. Tumor pilot ini salah satu tumor yang sering sekarang. Kayaknya orang-orang sekarang kebanyakan hormonalnya imbalance ya. Jadi banyak pilot sekarang. Nah pilot ini lihat di modul ya, dia sebenarnya hampir sama kayak FAM. Jadi pilot ini dia bifasik seperti FAM yaitu proliferasi stoma sama proliferasi kelenjar. Cuma bedanya untuk pilot ini pertama pada usia yang lebih tua biasanya kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Kemudian dia masanya besar sekali. Kalau dia sampai yang kita lihat di di gambar itu di modul kalian lah, dia sampai keluar, benjolannya sampai besar dan keluar kayak gantung gitu ya. Jadi biasanya lebih ke arah pilot. Kalau misalnya ada pasien seperti itu kalian langsung mikir itu pilot karena jarang sekali FAM juga bisa seperti ini. Kadang FAM ada usia remaja itu bisa yang mamanya besar ya. Kadang-kadang itu dia itu FAM karena usianya masih muda. Kita mikirnya FAM karena usianya masih muda. Tapi kalau usianya sudah tua itu kita mikirnya ke pilot. Jadi bisa jadi FAM itu bisa besar, cuma jarang. Itu karena hormonal semuanya ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar, ya betul kan seperti itu pilot. Bisa satu, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu yang membesar. Nah, kalau dipotong pada jaringannya itu, ya bentuknya pada model kalian bisa lihat. Jadi bisa seperti itu, jadi kayak kembang-kembang atau dia bisa keras atau bisa kayak licin, model kayak licin, kayak kulit ikan gitu ya. Kayak kacang ikan. Pilot. Nah, kalau mikroskopiknya ini hampir sama kayak FAM. Cuma dia ada 3 tipe nanti jadinya. Ada tipe benign, ada tipe borderline, ada tipe malignant.
borderline sama malignan tergantung dari stoma. Kenapa? Karena kita lihat di apa namanya? Nah, kita lihat di definisi ya, definisi pilot. Ingat polanya adalah mirip epitel, mirip daun, dan proliferasi stoma. Jadi stomanya lebih dominan, gitu ya, stomanya lebih dominan. Kalau kalian lihat gambar mikroskopiknya yang di modul itu, yang atas kanan kiri itu masih kelihatan kelenjar kan? Ya. Itu biasanya polanya adalah dia ke arah benign atau borderline. Kalau kalian masih melihat kelenjar itu benign atau borderline. Tapi kalau yang sebelah bawah yang kiri itu sudah mulai dominan ya stomanya, apalagi yang kanan itu lebih ke arah malignan. Jadi yang membedakan adalah stomanya. Kalau stomanya dia padat sekali itu bisa karena malignan. Kalau apalagi kalian tidak bisa melihat kelenjar, gitu ya. Kalau di sini ini pola yang benign ya. Jadi ini pilot benign, kita masih bisa lihat ini. Lihat kelenjarnya, masih ada kelenjarnya. Tapi kalian lihat stomanya dia lebih banyak daripada yang FAP tadi. Yang FAP tidak seperti ini. Oke, ya, tapi masih kita lihat kelenjarnya. Nah, ini kalau misalnya kita misalkan di stoma, nah dia kan lebih banyak di WXL-nya, sel fibroblast ya. Kalau stoma kita bilangnya sel itu proliferasi sel fibroblast maksudnya ya. Ini kan spidal lebih padat. Ini yang benign, masih bisa kelihatan stoma. Kalau yang malignan, ini yang kayak daun tadi ya. Kalau dia kan kayak daun kan ya. Kayak putus-putus daun atau ya anaknya dia kayak bola daun kayak gitu, bola daun. Ini ciri khasnya pada apa namanya? Pada pilot. Ini kan kayak pola, kayak daun. Yang di tengahnya itu stomanya. Jadi kenapa kok bisa kayak gini? Ini pinggirnya ini epitel. Jadi artinya apa? Itu kelenjar yang besar sekali, terus pinggirnya epitel. Kemudian dia proliferasinya banyak untuk yang stomanya. Kalau disalin, kalau disalin di yang tadi kayak daun, ini kalian lihat tetap ada sel spindle-nya. Ya kan? Spindle-nya. Begitu nih sel stoma apa sel fibroblastnya. Kalau normal nggak kayak gini, normal tidak ada proliferasi dari stoma. Ini benign ya. Ini borderline. Jadi kalian jangan melihat kelenjar bisa jalan, tapi kelenjarnya kan hampir nggak kelihatan ya. Nah ini lebih ke arah borderline karena kelenjarnya hampir nggak kelihatan, tapi stomanya nggak terlalu padat. Lebih ke arah borderline. Tetap ada proliferasi stoma tetap ada, tapi tidak terlalu padat. Ini yang borderline. Dokter bedain yang padat sama enggak itu gimana? Saya menurut saya itu sampai. Iya. Betul dokter. Dari pembesaran kecil sih. Dia lebih pertama kelenjarnya. Kalau masih ada kelenjar, kamu lebih ke arah benign. Yang justru yang lebih sulit itu adalah membedakan FAM sama pilot. Itu lebih sulit karena dua-duanya sama masih ada kelenjar sama masih ada stoma. Jadi itu lebih ke arah kita membedakannya adalah klinis dan usia.
Kalau dia usianya sudah tua, kita nggak bilang FAM, tapi lebih kata pilot. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya adalah agresivitas. Kalau pilot ini dia habis dioperasi, tapi dia tidak bersih, dia akan tumbuh lagi. Itu namanya. Kalau FAM, begitu diambil satu sudah selesai. Tinggal pasiennya menjaga pola makan hormonalnya supaya nggak tumbuh lagi. Bedanya di situ. Kalau kita di sini sudah mulai nggak kelihatan kelenjar, tapi semuanya masih nggak terlalu padat. Padat tuh kayak yang di modul kalian, yang gambar yang bawah itu, yang bawah kanan, itu padat. Itu yang malitan. Kalau ini kan masih kita bisa lihat longgar-longgar kan, longgar-longgar di antaranya. Iya. Maksudnya ini masih ada masih muslim itu kan ya nggak hidup semua. Ini masih borderline. Dan maliknya tadi USG apa deh? USG apa deh? USG Amin. Oh, bukan ya. Dia pakai USG Amin. Jadi gitu ya, jadi yang pokoknya malitan yang membedakan adalah stomanya tadi dia lebih padat ya. Jadi 3 benign, borderline sama malignan. Malignan jarang, biasanya benign atau borderline. Oke, itu mame. Ada yang tanyakan sama mame? Ada 4. FAM, FCC, sama mame, sama pilot. Itu yang paling banyak. Kalau ada pasien datang kalian dengan benjolan, itu kalian lihat dulu anamnesis yang detail ya. Karena pengaruh juga anamnesis sama keputusan itu pengaruh di diagnosis awal kalian. Baru nanti kalau dioperasi kita baru main ke diagnosis operasinya. Gimana? Kalau izin saya dokter, kalau misalkan di mame sendiri tuh keganasannya itu semuanya diambil dulu baru terapi selanjutnya kayak misalkan ada kemo atau apa gitu. Oh, kalau ini lah prosedur biasanya ya. Prosedur biasanya kalau pasien itu kan pertama kalau di sini kan BPJS kebanyakan. Berarti pasien dari fase 1. Pasien dari fase 1 kan biasanya adalah keluhannya benjolan, ya kan? Benjolan di payudara. Kemudian diperiksanya sama dokter puskesmasnya. Habis itu diperiksa, oh ini di puskesmas nggak mungkin ditangani, pasti ditunjuknya ke poli bedah umum. Nah, di poli bedah umum itu akan dilihat sama dokternya benjolannya seperti apa. Kalau misalnya dia masih usia muda atau usia reproduksi, itu biasanya lebih hati-hati. Kenapa? Untuk mengoperasi itu kan sensitif ya, apalagi organ breast ya, jadi kan sensitif. Itu artinya gini, pemeriksaannya dia harus pasti ini jinak atau ganas. Kenapa? Karena mempengaruhi tindakannya. Kalau dia dari awal dia jinak, itu cuma diambil nodulnya aja, bisa tutup. Jadi kita terima biasanya dia jaringan kecil. Terus kalau misalnya dia ganas, itu adalah pengambilan dengan mastektomi atau sampai MRM, modified vertical mastektomi ya. Itu dia ngambilnya sampai aksilar. Jadi pasien KGB aksilar diambil semua. Itu kalau ganas, yaitu tipe karsinoma. Nah, setelah dioperasi, kemudian kan di PA-kan. Kemudian di PA-kan dari hasil PA-nya, oh iya benar ini ganas. Dari hasil PA-nya tadi, klinisi bedah itu akan membuatkan rencana yaitu kemo sama radiasi, itu pasti. Dan ada terapi hormonal. Kenapa? Kembali lagi, semua nodul di breast itu kebanyakan adalah imbalance dari hormon. Nah, jadi kita harus mengontrol hormonnya itu. Makanya ada terapi hormonal. Terapi hormonal ini diberikan ke semua orang? Tidak semua bisa menerima terapi hormonal. Kenapa? Pertama, dari
dari apa namanya, dari blok pasien tadi ini harus diperiksakan, namanya adalah imunohistokimia. Jadi nanti pasien akan meminjam dari kita, itu blok yang kita tadi buat, itu akan dipinjam untuk pemeriksaan namanya imunohistokimia. Imunohistokimia itu apa? Pemeriksaan dengan antibodi. Jadi nanti slide-nya ini akan dideteksi dengan antibodi dari hormonal. Apa aja hormonal? Estrogen, progesterol, yang itu yang utama. Tapi ada tambahannya, yaitu KI67 sama HER2. Jadi ada 4 panel yang dipakai pada Ciamami. Jadi dari 4 itu nanti akan diteliti. Oh, ini pasiennya tipe dari CA-nya ini adalah sensitif dengan hormonal. Itu maka yang pasiennya dengan itu yang akan diberikan terapi hormonal. Tapi kalau dari hasil bloknya ini, oh ini enggak sensitif, tidak apa namanya, setelah dicek itu negatif, hasilnya tidak akan diberikan terapi hormonal. Jadi cuma kemo sama radioterapi. Gitu ya, jadi bisa nangkap dah. Bedanya apa? Kalau dia positif hormonal itu biasanya prognosisnya lebih bagus. Kenapa? Karena istilahnya gini, kalau kita mau mematikan musuh dengan 1-2 senjata kan lebih lemah daripada 3 senjata, 4 senjata kan, sama. Jadi kalau cuma dengan kemo sama radiasi itu biasanya sel tumornya ini nggak mau hilang semua, ya mati semua. Makanya perlu terapi hormonal supaya pada pasien itu kalau hormonalnya terjaga, dia tidak merangsang sel tumornya itu untuk berkembang lagi. Itu ceritanya seperti itu. Kalau prosedurnya yang saat ini itu seperti itu. Berarti semua kayak diambil bagiannya dulu. Iya. Dan baru kita bisa tahu jelas. Iya. Itu tergantung dari klinis bedah, tidak umum. Itu ya. Ada lagi? Ya, oke. Sudah ya, sama Mei? Nanti ya. Paling nggak kalian ada gambaran apa aja yang bisa ditemui. Oke, selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita ya. Kita masuk ke pertama. Lihat modul ya, kita lihat modul. Kondiloma acuminatum. Ini kayak kutil, tapi kutil yang dengan virusnya HPV ya, HPV-nya yang low, yaitu tipe 6 sama 11. Ingat ini predisposisinya pada pasien HIV. Bisa pada labia mayora, vulva, vagina, anal, perianal. Kalau lihat di modul ya, jadinya kayak gitu makrosnya. Jadi kayak kembang kol. Gitu ya. Itu kayak kembang kol. Jadi kembang kol kayak kembang kol gitu. Setelah dipotong, dijadikan sediaan, gambarnya seperti itu mikroskopiknya. Jadi yang kol itu adalah kulitnya yang berproliferasi. Jadi dia kayak kutil. Kondiloma ini kebanyakan pada pasien yang dengan seksual aktif, ya pasien dan menularkannya dengan virus HPV. HPV apa? Ya.
Kalau yang tipe rendah itu menghasilkan kondiloma, kalau tipe tinggi hasilnya kanker serviks. Betul ya. Jadi ini ya. Kalau kalian lihat dari makosnya kan dia kayak kembang kol ini kan ya. Nah ini kalau kita potong gini, itu bentuknya kayak begini. Jadi virusnya itu ada di mana? Virusnya ada di kulit. Nah, ini virusnya di sini. Mirip labio. Ini virusnya. Ini kulitnya dia menebal. Bisa nggak gini kulit kan? Kulit pada manusia ada tahu histologinya kan bagus lagi apa? Layarnya kan bagus. Jadi sampai masuk ke dalam. Ini namanya akantosis, jadi menebal. Akantosis itu menebal. Terus habis itu apa namanya? Hiperkeratosis itu ada ping-pingnya ini hiperkeratosis. Ping-ping yang di luar ini hiperkeratosis. Terus kalau parakeratosis ada di pingnya ini kayak ada inti. Dan itu namanya parakeratosis. Jadi inti pada layar yang paling atas. Nah itu sel koilosit itu loh. Ini ciri khasnya ya. Kondiloma. Ini ada koilosit. Koilosit sel. Itu efek sitopatik virus ada koilositosis variable. Ini ya, apa itu koilosit ini? Jadi virusnya di kulit dia menghasilkan bentukan seperti ini. Ini kayak telur ya. Jadi dia sitoplasma jernih, terus ada inti kadang di tengah, bisa juga di pinggir sih. Itu namanya koilositosis. Itu adalah ciri khas dari kondiloma acuminatum. Sebenarnya kondiloma ini tidak hanya di vulva atau vagina atau ini juga bisa pada sistem ini juga bisa pada cowok ya, pada pada penis, pada skrotum itu juga bisa. Jadi bisa juga pada kulit, tapi jarang. Biasanya pada area organ reproduksi. Oke. Lanjut ya, polip endocervic. Polip apa nama polip? Maksudnya apa polip itu? Tonjolannya bentukan kayak apa istilahnya ya? Jadi kayak menonjol gitu ya, exophytic namanya. Jadi dia menonjol, itu namanya proliferasi exo itu artinya menonjol keluar. Polip exophytic. Cina ya ini ya. Nah, oh ya, histologinya ectocervic dilapisi epitel. Squamous. Kalau endocervic kolumnar. Jadi kalau ini dia bilangnya epitel endocervic berarti epitelnya kolumnar. Gitu ya. Kadang ada juga yang metaplasia. Metaplasia itu apa? Harusnya kolumnar menjadi squamous ya, karena dia kan di area luar itu biasanya dia mengalami metaplasia. Dia pada usia tua lebih dari 40 tahun. Kemudian, nah ini biasanya orang nggak sadar kalau dia punya polip. Biasanya insidental pada saat pemeriksaan fisik. Kecil biasanya ya. Nah ini kalau kalian lihat maklosnya, ya menonjol keluar. Oh ini kalau potongan ini menonjol. Itu sari. Dia terus. Jadi dia menonjol. Endocervic kan kita endocervic ya, bisa di dalam, tapi kok bisa ini di dalam. Ini kayak nodul kecil. Iya, ini epitelnya epitel endocervic. Epitel endocervic. Oke. Nah, biasanya isinya itu bisa ini proliferasi konjel ini konjel endocervic. Jadi dia bisa banyak. Ini konjel juga endocervic. Jadi isinya itu epitel konjel endocervic. Ini kalau polip itu kalau dipotong seperti ini kan, ini dia tonjolannya tadi, tonjolannya, kemudian pinggirnya ini epitel kolumnar. Nah ini epitel kolumnar. Isinya konjel endocervic. Isinya ya. Isinya apa dong? Isinya endocervic. Keluar kan kolumnar, dalamnya itu endocervic. Kan harusnya kan exo. Ya juga ya.
Ini bocor nih. Kau Bocor. Iya. Kayak kista ya, lunak gitu ya. Kalau itu bisa dipotong, itu kistanya seperti ini. Jadi ini kista, ini epitelnya dia kolumnar, ini isinya kista. Terus ada kelenjar batolnya juga. Ini kelenjar batolin. Kenapa kok bisa? Apa namanya? Ini kan hampir sama ya, mirip-mirip kayak endocervix. Tapi jangan bingung, kalau tadi kan letaknya di dalam, di cervix. Ini dia di luar, di vagina ya. Di vagina ini. Oke, itu kista batolin. Biasanya dia pasien datang dengan keluhan nyeri banget. Ini kalau apa namanya? Kalau IGD biasanya. Itu yang tumor yang di area luar ya, area cervix, area vagina. Kalau yang ini kita mainnya di ectocervix. Untuk yang di ini sampai di yang vulva vagina ataupun yang dari polip itu ada pertanyaan? Dokter tadi yang buat polip yang endocervix itu transisinya Transisi apa? Metaplasia aja? ya dari kolom dan squamous. Oh, nggak harus ada, kan dia polip menonjol aja. Oh, kalau mikroskopnya gimana dokter? Di dalam Ini kan? mikroskop itu yang lingkaran besar kan? Iya, jadi kan polip kan kayak tonjolan kecil, Iya. biasanya 1 sentian. Dia bisa di ekstirpasi, diambil aja, terus kita potong, itu bentukannya kayak gini. Jadi kayak satu butir gini. Jadi yang kamu bayangkan kayak apa ya saya? Dianggapkan kayak kutil tapi kutil yang 1 sentian, terus kita potong, itu kan dia bentuknya kan ngantong gini kan? Ngantong. Nah ini kalau dipotong seperti ini. Tapi epitelnya pelapisnya adalah kolumnar. Metaplasia squamous bisa didapatkan, tapi jarang. Karena dia polip endocervix. Kalau polip ectocervix bisa apa? Epitel pelapisnya epitel squamous. Jadi tergantung epitel pelapisnya. Gitu ya. Bisa juga polip ectocervix bisa tergantung pelapisnya. Makasih dokter. Oke ya. Ini yang di luar, ini yang biasa sering ada di pasien. Sekarang lanjutnya adalah kita masuk ke cervix ya. Jadi habis dari luar kita masuk ke cervixnya. Kalau di cervix kita mengarah ke epitelnya ya. L-seal. Ada 2, L-seal sama H-seal. Oke. L-seal. L-seal ini adalah ini low grade ya. Oke. Low grade squamous intraepithelial lesion. Kalau hasil high grade. Oke. Nah ini sama, hampir sama kayak kondiloma. Penyebabnya adalah HPV. Bisa resiko rendah, bisa resiko tinggi. Tipenya ini. Oke. Nah ini sama dengan yang polip. Biasanya asimptomatik, dia tidak ada keluhan yang spesifik. Tapi kalau pada pap smear yang rutin bisa didapatkan L-seal ini. Jadi makanya itu wanita yang sudah seksual aktif itu disarankan pap smear rutin karena untuk screening dari CSFP dia salah satunya L-seal ini. Kalau sudah ada L-seal atau H-seal itu tanda petik harus segera follow up. Ini L-seal. Jadi biasanya adalah positif pada pemeriksaan kolposcopy dengan asam asetat. Ini biasanya di apa? Di proses pasti bisa. Kapan di proses lagi? Satu kali kok. Oh, harusnya ada pemeriksaan ini. Asam asetat. Jadi pemberian asam asetat 3% ini salah satu screening. Kalau dia hasilnya putih itu biasanya ada sesuatu yang akan dilanjutkan dengan pap smear dan lain-lain. Jadi asam asetat biasanya pemeriksaan ini puskesmas biasanya.
Kalau dilihat dari makroskopiknya tidak kelihatan ya, kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya ini dengan asam asetat ya, jadi kayak kelihatan putih-putih ini wajib di apa namanya di follow up. Dan harusnya nggak ada gini, harusnya bagus. Cervix seperti ini ya. Kalau ada putih-putih gini ya tandanya. Dia udah punya anak. Nah kalau misalnya dari LCO itu curiga ke arah apa namanya ke arah keganasan itu biasanya kan di biopsi diambil sedikit. Nah kalau dia bilangnya alsil itu kita lihat hampir sama kayak kondiloma, ada putih-putih ini, ada kayak telur ini namanya koilosit. Jadi ada koilosit juga pada alsil. Ciri khasnya juga sama pada kondiloma. Karena HPV kan dia sama, fitusnya tetap sama HPV, makanya gambarnya sama, ada koilosit. Jadi mikroskopiknya sama ya, dia ada koilosit. Tapi masih bagus selnya masih bagus, masih berat bagus. Terus ini pada atas aja ya. Jadi kalau kalian lihat yang bawah dia apa namanya dia sel basal, ini kan sel basal ya, karena masih kayak pelapisnya ini kan yang paling bawah basal ya, basal. Harusnya kan sel basal kan lebih biru, tapi kalau kalian lihat di sini kan birunya naik. Ya, itu artinya adalah displasia. Pasti kan displasia perubahan dari inti. Harusnya yang makin ke atas kan intinya makin kecil-kecil kan. Nah, ini pada sepertiga bawah, ini kalau kita lihat di sepertiga bawah, dia intinya hampir sama kayak basal. Jadi dia displasianya pada sepertiga bawah. Alsil itu displasianya pada sepertiga bawah. Yang atas ini masih bagus. Itu yang membedakan dengan hasil. Kapan kamu bilang alsil, kapan kamu bilang hasil. Low grade kalau ada displasia sepertiga bawah, seperti ini dengan koilosit. Tapi kalau hasil, dia displasianya hampir semua lapisan. Ini yang koilosit tadi ya. Jadi dia jernih, ini intinya. Jadi kayak telur ya. Ini ya, ini high grade. Nah kalau kita lihat kan beda ya. Dia lebih merah, tapi kan lebih bagus, lebih licin. Kalau alsil, kalau lihat tadi kan dia masih licin. Nah masih bagus kan licin. Bagus licin. Tidak merah. Ini hasil. Kalau hasil seperti ini. Nah, hasil seperti ini. Banyak merahnya. Ini juga sama. Dicek dengan asam asetat 3%, kelihatan kayak putih-putih ini. Berarti ini ada sesuatu. Langsung di situnya dok. Iya. Jadi begitu. Makanya kan kalian kapan lagi ke puskesmas kan aku tanya. Maksudnya tanya asmat tanya biasanya ada kegiatan rutin mereka itu namanya IVA. IVA itu ya pemeriksaan dengan asam asetat 3%. Nah, jadi dilihat pada cervix pasien dia langsung lihat kalau ada putih-putih itu akan dirujuk. Dia bisa entah pap smear dulu atau biopsi tergantung dari isi. Cuma hasilnya adalah putih-putih langsung itu. Kalau pada yang normal nggak ada. Jadi di IVA dengan asam asetat dia tetap licin. Oh asam itu tuh. Ini seperti ini. Nah itu kalau di biopsi dia sedikit. Nah kalau kalian dia beda kan? Lihat intinya. Intinya kan kalau basal kan harusnya yang biru kan cuma basal aja. Kalau kalian ini dia sampai atas kan naik, ini biru semua sampai atas hampir sama. Kalau ini masih 2/3 lah, 2/3 dari bawah ya, dari 2/3. Ini hampir semuanya. Ini hasil high grade squamous multi-epithelial lesion. Apalagi ini lebih high grade daripada ini. Itu kalau dulu penamaannya adalah CIN, cervical epithelial neoplasia. Kalau dia jadi ada yang termasuk hasil itu CIN 2 sama CIN 3, sepertiga sampai 2/3 bawah atau 1/3 atas. Kalau ini semua ketebalan. Kalau LC tadi CIN 1. Ini penamaan-nama. Kalau penamaan sekarang yang baru LC sama hasil. Ya. Jadi kalau ada pasien dengan penamaan seperti ini, nah ini juga, apalagi ini pap smear ya, ini pap smear. Pap smearnya ditemukan seperti ini sudah
Contohnya ini ke arah hati-hati. Arah apa? Ganasan, bisa ganas. Itu apa ya, dokter? Ini, jadi kayak gini. Tahu Pak Smith? Paket tahu? Tahu prosedurnya Pak Smith? Belum tahu ya? Pak Smith itu apa namanya? Kalian akan ada kayak misalnya apa ya? Stop dulu. Swab. Bukan yang swabnya itu. Sunde. Kalau nggak swabnya emang. Dan swabnya itu kalian putar kan? Kan kalian misalnya kan kalian putar gitu loh. Iya. Putarnya kan di tengah sampai putar aja. Iya. Habis diputar kan dia di slide. Ya kan dihapus, sisa kan diwarnai. Nah, jadi yang kalian apa korek apa ya misalnya tadi? Yang kalian swab tadi itu adalah lapisan yang paling luar kan? Jadi lapisan yang ini kan kalian swab tadi kan? Nah ini kan? Kan kamu korek yang paling atas kan? Kamu korek kan ketemunya ini. Nah ketemunya ini. Itu berarti epitel. Epitel. Itu epitel skopus tapi yang sudah displasia. Ingat hasil sama hasil itu adalah hasil dari displasia dari epitelnya. Epitel ini. Harusnya kan epitel skopus makin ke atas, intinya akan makin kecil. Harusnya kan. Tapi kalau pada penampakannya ini dari bawah sampai atas kan epitelnya salnya sama. Sel yang biru-biru. Nah, itu namanya displasia. Displasia berat, displasia sedang, displasia ringan. Kalau kayak gini ya berat. Kalau ini masih sedang lah, masih tapi sini kan. Ini sudah hampir semua. Ini displasia, itu displasia. Intinya membesar. Oke, itu selfie yang Cina. Kita lanjut yang uterusnya ya. Apa yang sisinya ya? Oke, lanjut aja lah. Leomioma. Kita lanjut naik lagi uterus ya. Nah, di uterus itu tumor jinanya itu adalah yang paling banyak leomioma uteri. Ini paling yang sering digambarkan dari otot polos. Jadi tadi yang sel otot ini ya, dari sel otot polos. Ingat karena hormon progesteron. Biasanya dia menologi sama nyeri pelvis. Jadi pada pasien ini biasanya leomioma pasien usia muda, keluhannya adalah nyeri saat haid biasanya ya, nyeri saat haid dan tidak teratur, haidnya tidak teratur. Itu hati-hati. Lokasinya ini di uterus, jadi dia multiple ya. Bisa ini kalau kalian lihat dia sampai nonjol keluar itu namanya subserosal. Dia sampai nonjol keluar namanya subserosal. Kalau ini dia hampir di tengahnya, ini submukosa. Kalau ini yang di daerah apa sininya ini intramural. Jadi ada 3 tipe, intramural, submukosa, subserosal. Intramural itu di antara jaringan otot, submukosa itu di tengah, hampir di endometrium. Jadi hampir di endometrium. Kalau yang subserosal itu dia menonjol keluar. Gitu ya, itu 3 tipenya. Biasanya multiple. Menghasilkan anak gitu. Nah kayak gini. Terusnya, Apalagi yang 5 kilo. ini potongannya ya, potongan uterus gelap. Ini tumornya, miomnya. Kalau ini hampir semuanya miom. Oke, jadi ini yang ini kecil. Dan ini biasanya pasien dengan multiple myeloma jadi sekali. Kalau pasien miomnya sedikit, itu biasanya itu cuma diambil bagian yang bisa diambil ya. Misalnya ini kan paling luar. Mungkin diambil sedikit aja, tapi kalau sudah banyak ini biasanya sampai histerektomi. Jadi tindakannya tergantung tumornya bagaimana. Kalau seperti ini ya langsung diambil semua histerektomi. Oke ya, nah ini kalau misalnya dari gambarannya dia spindle, dia banyak spindlenya.
Yang selanjutnya adenomiosis, endometriosis interna. Nah ini juga sering ya. Adenomiosis, tahu artis Melanie Kato? Ini ya, adenomiosis ya. Siapa? Jadi dia histerektomi karena ini adenomiosis. Jadi adenomiosis itu namanya endometriosis interna. Ini non neoplastik, jadi dia tidak ganas, tapi tonjol sama stomanya dia hiperplasia dan di mana-mana. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kelenjar sama stoma endometrium itu ada di lapisan mana? Udah aku sudah berapa lapisan? 3. Apa aja? Endometrium sama endometrium. Nah, kalau kelenjar sama stoma endometrium di mana? Endometrium. Itu di mana? Di dalam. Dekat jalan lahir itu kan ya? Kalau misalnya endometrium ada di miom, itu benar nggak? Enggak. Atau sampai mau hampir pinggir-pinggir, benar nggak? Nah, itu namanya adenomiosis. Gitu ya. Jadi tidak pada tempatnya. Kelenjar sama stoma yang harusnya ada di bagian tengah, di rongga rahim, dia tidak di situ. Dia ada di mana-mana. Ada di pinggir, ada di miom, metrium, bahkan bisa sampai ke ovarium, nempel di situ juga bisa. Adenomiosis. Aku nggak lihat. Jadi karena memang hormonal, tapi ada faktor risiko lain ya, kayak merokok, multiparitas, juga bisa kan obat. Ini juga sama gejalanya, dia nyeri ya, nyeri di panggul ataupun ini darah uterus abnormal, AUB, biasanya itu kan. Kalau di histerektomi, ya seperti ini, uterusnya tidak jelas, jadi seperti itu. Jadi dia nggak jelas, yang juga enggak, tapi ada bentukan coklat-coklat, ada kayak coklat-coklat. Ini hati-hati dengan adenomiosis. Kalau ini miom, ini mioma. Tapi kalau yang coklat-coklat kayak gini, itu biasanya adenomiosis. Kalau dipotong terus dijadikan apa? Dijadikan slide, nah seperti ini. Oke, nah ini keluar ini jaringan apa ini pinggirnya? Kotor kan ini? Tapi ada kelenjar kan nggak mungkin kelenjar di dalam otot. Atau ini juga sama. Nah ini pinggirnya ini aja, pinggirnya ini otot, ini otot. Tapi ada ini stoma sama kelenjar endometrium. Di antara ototnya juga ada di sini dan di sini. Namanya adenomiosis. Endometriosis interna. Kalau eksterna artinya bukan di uterus, bisa di ovarium, bisa juga di abdomen bisa ya. Itu namanya endometriosis eksterna. Tapi kalau endometriosis interna itu punya nama sendiri yaitu adenomiosis. Gitu ya. Nah, selanjutnya hiperplasia endometrium. Nah, hiperplasia endometrium ini juga sama sebenarnya. Cuma dia di endometrium karena kan bilangnya endometrium. Dia di endometrium, jadi di sini. Cuma di sini nggak mungkin satu ke pinggir. Jadi kelenjar dan stoma jadi dia meningkat hiperplasia. Sekali lagi karena hormonal ya. Nah kayak gini gambarannya, nggak seperti ini. Ini tebal sekali. Jadi kelenjarnya ada yang ada yang kecil, ada yang besar, dan dia hampir dekat. Jadi cara ini namanya kan hampir dekat. Ini hampir nempel. Ini hiperplasia endometrium. Kalian sudah sholat semua kan? Sudah. Oh iya, kalau belum nggak apa-apa. Nah, habis itu ini hiperplasia endometrium ini juga sama ya. Klinisnya adalah perdarahan uterus yang abnormal. Jadi di luar menstruasi biasanya hiperplasia ini. Dan terapinya ya terapi hormonal. Terus kalau misalnya dia perdarahan banget, kalau biasanya untuk mengurangi dia tebal kan. Jadinya kan hiperplasia endometrium berarti kan membuat lapisan yang rahimnya kan menebal. Makanya untuk mengurangi biasanya dikepok. Oke. Nah ini tadi saya bilang yang eksterna ini biasanya di ovarium. Paling sering ada yang pernah dengar kista coklat, ya ini kista coklat. Artinya apa? Endometriosis eksterna di ovarium. Biasanya bentuknya apa? Bentuknya adalah kista. Nah, kista ovarium
isinya coklat, itu adalah endometriosis eksternal. Coklatnya apa? Perdarahan. Kenapa kok bisa terjadi perdarahan? Ya karena endometriosis. Endometriosis kan kalau siklus menstruasi kan terjadi kelenjaran banyak kan memang. Habis itu terjadi perdarahan kan, sama. Cuma ini di ovarium. Gitu. Jadi tetap ada perdarahan, tetap. Makanya dia bisa membesar karena perdarahannya terus ada. Mungkin awalnya kecil, tapi karena dia hormonalnya tinggi, tidak diterapi, dia bisa makin besar, bisa coklat gitu. Ini paling sering ini bisa coklat pada usia muda biasanya. Kalau kista ovarium biasanya ini. Ya. Jadi karena dia perdarahan, ini darah ya. Karena dia perdarahan banyak darahnya. Ini di kelenjar sama spermanya endometrium. Ini kelenjarnya endometrium. Jadi ada di ovarium yang harusnya tidak di ovarium. Oke, itu tadi yang endometriosis. Sekarang yang abortus. Abortus ini adalah keguguran ya, keguguran. Untuk pasien-pasien yang tindakan yang ini hamil apa tidak, ya visum itu biasanya juga dicekkan seperti ini. Jadi pasien misalnya di visum ini pernah, ini sudah hamil apa tidak, itu kita biasanya dikirim ke PA untuk mengetahui pasien ini hamil apa tidak. Jadi salah satunya adalah yang abortus yang disengaja, ya kan, aborsi yang disengaja. Kalau jaringan aborsi, kalau kita buat sediaannya, ini hasil kerokannya ya, dikerok terus dibesarkan ke kita, ini jaringannya. Kalau ditemukan jaringannya seperti ini di jaringan yang dikirim, berarti pasiennya sudah pernah hamil, walaupun belum nikah, gitu ya. Oke, itu abortus. Sekarang mola tidak dikorsa. Apa ini? Hamil anggur. Hamil anggur ini juga sama ya, dia sudah seperti hamil tapi ternyata tidak berkembang. Kalau tidak berkembang, akhirnya dikuret atau dioperasi kalau terlalu besar, kalau enggak dikuret. Jaringannya kita lihatnya seperti ini. Jadi dia kayak gelembung-gelembung busa gini. Jadi dia kayak anggur, gelembung-gelembung anggur. Nah, itu yang kita terima. Kemudian kalau kita buat sediaannya seperti ini. Hampir sama kayak yang tadi yang jaringan abortus, cuma bedanya apa? Dia melebar. Ini, dia melebar. Karena ini kan makrosnya kan dia gelembung-gelembung kan ya. Jadi dia dari apa? Dari filingnya yang melebar. Kalau kita bantu sih lebar kayak ini. Jadi kayak lebar gini. Kalau pada jaringan plasenta biasa tidak melebar. Kalau jaringan plasenta biasa seperti atas ini jaringan plasenta normal seperti ini. Jaringan plasenta normal seperti ini. Jadi dalam ini membesar tapi tidak melebar ya. Memang seperti ini. Jadi dia besar dari kecil. Tapi kalau yang mola, dia melebarnya dia kosong. Dia melebar terus kosong. Ya, ini mola. Mola itu masih Cina ya. Nanti yang nggak Cina jadi karsinoma. Oke, itu yang Cina pada revolusi. Lanjut aja ya. Yang ini yang ganasnya. Kita mulai masuk dari cervix ganas biasanya squamous ya. Squamous cell carcinoma. Kalau dari sel squamous, ingat dia dari hasil biasanya. Jadi sebelumnya harus biasanya itu hasil. Makanya sekarang lebih dilakukan screening dengan Pap smear. Kenapa? Kalau diketahui dari awal itu bisa dilakukan tindakan. Daripada nanti seperti ini langsung datang ke kita seperti ini, itu lebih prognosisnya lebih jelek. Ini ya, ini karsinoma cervix. Yang tipe squamous itu dia lebih kayak mengapul. Nah, jadi ini masih normalnya ya, ini masih normal, dia ada pelapis yang luar normal. Begitu masuk sini, kita tidak bisa membedakan yang ini tumornya. Dia sampai masuk ke dalam. Harusnya kan pelapisnya kan sampai keluar ini aja, nggak sampai masuk. Kalau ini sudah tumor, sudah masuk ke dalam. Kalau ini apalagi sudah nggak jelas, sudah ganas.
yang paling sering SCC, squamous cell carcinoma cervix. Kalau naik lagi ke uterus namanya carcinoma endometrium. Jadi yang ke atas itu dari lapisan endometrium. Dari endometrium. Biasanya pada pasien dengan postmenopause ya. Pasien postmenopause tapi dengan perdarahan. Ya, dan usia tua ya, ini kayak gini. Jadi di rahimnya dia kayak gini ya, perdarahan, terus gelombol-gelombol, nggak jelas ini ngomong-ngomong, kan harusnya bagus, tapi ini ada masa di endometrium. Nah kalau dilihat sediaannya itu kayak gini, gabung ini. Jadi harusnya kan pelajaran kan bagus tadi ya. Yang kita lihat tadi yang contohnya hiperplasia endometrium kan bagus pelajarannya. Kalau ini kan kita nggak bisa membedakan, dia gabung. Ini apalagi ini sudah padat sekali. Ini sudah ganas. Jadi beda di situ. Selagi kalian bisa melihat strukturnya yang sesuai, misalnya endometrium dengan ada kelenjar itu masih istilahnya bukan ganas. Tapi kalau kalian melihat strukturnya tidak sesuai, apalagi kalian tidak bisa mengenali, itu biasanya ganas. Oke, itu yang karsinoma. Sekarang yang leiomyosarkoma. Leiomyosarkoma adalah bentuk ganas dari. Jadi yang jenayanya tadi apa? Jenayanya leiomyoma. Kalau ganasnya leiomyosarkoma ini, gitu ya. Kalau leiomyoma tadi kan yang apa namanya yang masa putih-putih bagus, apa jelas tadi ya? Kalau ini tidak jelas. Nah, betul seperti ini. Ini kalau dibilang bisa sampai besar juga. Rahim Pak. Ya. Oh, dipotong buat sediaannya. Jadi dia lebih padat. Jadi proliferasi selnya ini lebih padat. Dan ini atipik. Jadi selnya kalau kalian lihat dia punya konflik. Oh iya, ini mitosis ya. Ini kan Ini ada mitosis ini mitosis. Mitosis seperti ini. Ini mitosis. Harusnya sel kan ada ininya bulat ya. Ini kan tidak berinti, dia langsung kayak rambut-rambut. Ini fase dari mitosis. Ini konflik, ada yang besar seperti ini, ada yang kecil, ada yang bulat kayak gini, ada yang terus mencongnya kan tidak beraturan. Ini ganasnya di sini ya. Kadang sampai ada ini area nekrosis. Biasanya kalau karsinoma atau keganasan dia ditambah area nekrosis, area perdarahan itu ada. Oke ya, itu leiomyosarkoma. Kalau sekarang mengidap ovarium ini paling sering high grade status karsinoma. Jadi karsinoma pada ovarium. Nah ini untuk karsinoma ovarium itu ingat dia berkaitan dengan mutasi gen. Biasanya genetik ya, ovarium ibunya ada CA, ovarium, anaknya hati-hati. Begitu juga garis. Dari garis vertikalnya biasanya menurutnya langsung biasanya. Ibu langsung anaknya kita tuh misalnya ada 4 anak, bisa salah satu atau masih ada. Nah, CA ovarium ini berkaitan dengan CA garis. Jadi gennya sama, gennya BRCA. Jadi kalau misalnya ibunya CA ovarium, anaknya bisa kena CA mami. Itu karena gennya sama. Namanya gennya BRCA. Gitu ya. Dan dua-duanya dari hormonal juga untuk faktor fetusnya. Oke. Dan karsinoma ovarium ini biasanya keluhannya tidak ada. Hanya pembesaran abdomen. Masih kan nggak kasus dengan dengan wanita yang perutnya membesar, katanya dikira apa itu? Kena santet apa guna-guna atau ya? Nggak dengar nggak? Jadi ya karena ovariumnya, jadi dia tidak ada keluhan apa-apa tapi tiba-tiba membesar. Biasanya itu dikasih apa namanya ovarium. Ada Mbak. Ya, nah kayak gini ya.
kebanyakan CA ovarium itu bentuknya kista. Jarang sekali ovarium itu padat. Biasanya kan kista. Nah ini sudah dibelah ya. Jadi sudah dibelah. Ini kistanya, ini masanya. Ini juga sama sudah dibelah ini. Ini masa di sini. Jadi kayak tongkol ini masanya. Kalau dibuat sediaan, nah kayak gini. Misalnya kelompok-kelompok solid masuk ke jaringan fibrus. Yang ini tidak apa namanya? Pleomorphic. Nah ini kan sel-selnya di anak ini yang prominent. Ini pleomorphic banget, ini ada besar sekali. Ini yang kecil. Sel-selnya sitologi selnya dia ganas. Gitu ya. Itu kebanyakan karsinoma ovariumnya berbentuk kista. Oke, lanjut. Selanjutnya kalau dari ovarium ada namanya matoteratoma. Untuk matoteratoma ini jinak ya. Dia bilangnya walaupun teratoma tapi masih jinak. Apa itu matoteratoma? Ingat, dia ada setidaknya 2 lapisan. Bisa 2 atau 3. Pokoknya lebih dari 2 atau 3. Dari lapisan ektoderm yang saudara endoderm. Apa itu lapisan ektoderm? yang luar. Nah, lapisan luar kayak kulit atau apa namanya? Folikel rambut gitu kan ya. Kalau meso, Yang tengah. contoh jaringan kayak tulang, lemak, ya. Itu meso. Kalau endo kayak Cina itu endo. Ya. Di tiga-tiganya bisa 2 atau 3. Tapi biasanya usia muda ya, usia muda. Nah, ada apa kistanya? Kistanya ada rambut, ada gigi, ada tulang. Jadi bukan kayak di guna-guna ya, memang ada. Kebanyakan, ada rambutnya di ovarium, ya ada. Itu memang tumornya. Ini dia bentuknya kista. Ini kista, ini rambutnya. Ini sebum. Sebum itu iya, kebanyakan itu. Ini ada rambut, ada gigi. Itu yang kayak gitu. Yang berubah apa yang epitel? Apa? Bukan epitel. Jadi matoteratoma enggak termasuk epitel. Jadi dia gini, kista, tapi penyusunnya itu ada lebih dari dua lapisan. Bisa dari yang ekto sama endo, ekto sama meso sama endo, pokoknya ada 2. Paling seringnya itu memang ada rambut atau ada sebum atau ada gigi, tulang juga bisa tulang. Atau ada juga ada jaringan otak juga bisa masuk situ. Tapi di usia reproduksi. Biasanya usia muda biasanya. Jarang usia tua dengan matoteratoma jarang. Kalau usia tua itu lebih ke arah karsinoma. Karsinoma yang tadi yang high grade karsinoma itu biasanya itu ovarium. Nah ini kalau dipotong, ini ada kelenjarnya. Ini kan kelenjar sebaceous. Ini yang epitel kolumnarnya, ini kelenjar. Ini epitel squamosnya, kulit, ya kulit. Ini otak ya, ini jaringan otak ya. Ini otak ini. Jaringan otak kalau dibuat slide itu seperti ini, yang bawah. Terus ini ada juga tulang kan ini, tulang kondoid. Ya. Ini ada kayak apa? Respirasi. Lemak, ada lemaknya juga. Jadi dia macam-macam, isinya macam-macam. Itu namanya teratoma. Tapi kalau ada 2, ada matoteratoma, ada imatur. Imatur itu yang ganas, maturnya yang jinak. Yang paling banyak itu matur. Yang membedakan apa? Ini apa isinya? Kalau imatur itu ada jaringan yang imaturnya. Jadi kayak apa namanya jaringan kelenjar yang belum jadi imatur dari kelenjar itu baru dibilang imatur. Ada jaringan di epitelia, tapi jarang. Itu jinak. Ganas. Kalau ganas nanti butuh kemoterapi maupun radiasi. Jadi bedanya di situ terlaksananya. Tapi yang sering itu matoteratoma. Oke, lanjutnya koriokarsinoma ya. Koriokarsinoma itu ganasnya dari molar dia. Kalau molanya tidak di follow up, dia bisa jadi koriokarsinoma.
Ingat dengan harus ada lab HCG-nya yang meningkat tinggi sekali sampai puluhan ribu. Cholangiocarcinoma, nah kayak gini. Jadi kalau kalian dapat sediaan seperti ini, ya nggak tahu ini nomor apa kan? Entah itu cholangiocarcinoma, entah itu myosarcoma atau endometrium nggak ada. Jadi kalau ada sediaan kayak gini pasti akan diperiksakan untuk PA-nya. Itu di PA kan, nggak? Ternyata bentukannya seperti ini. Nih, misalnya besar-besar, kelompok-kelompok ada area perdarahan, ada area nekrosis, terus banyak apa radang juga diantaranya. Tapi lebih dominan ini ya, apa namanya area nekrosis, area perdarahan sama radang. Dan tidak ada pilih, ingat tadi yang mola kan, yang pilih yang melebar-lebar itu masih Cina kan. Begitu cholangiocarcinoma kita tidak bisa melihat yang normal tadi. Yang pilih-pilih nggak ada, ya tinggal gini-gini aja. Sudah ganasnya seperti ini. Makanya pasien dengan molar itu harus di follow up dengan HCG, beda HCG-nya. Kalau dia naik terus, walaupun sudah dikurang terus naik terus, itu hati-hati cholangiocarcinoma. Yang membedakan itu, gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu yang paling sering ya dia. Tapi sebenarnya banyak kan sebenarnya. Cuman kalian nice to know aja.